Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana wa tawwala umurana ila hadha syahri Zulqa'dah bisihhah wal afiyah wal istita'ah ala ta'diyatil ibadah wa ta'ah. Asallahu ay yudawwima lana kulla ni'matihi hatta nastati'a an na'budahu wa nuti'ahu fi hayatina al-yawmiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala jami'i ummatihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa taqwahu aynama kuntum wa kaifama kuntum wa aminu billah wastamsiku bidinil islam ila akhiri hayatikum. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadis, man ittaqa rabbahu wa wasala rahimahu unsiyalahu fi umrihi wa surriya malahu wa ahabbahu ahluhu. Rawahul Bukhari. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Hadirin jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Mari kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih terus dan senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Di antara yang terbesar yaitu nikmat panjang umur, yang mana sampai detik ini di penghujung bulan Zulhijjah ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, ditambah dengan nikmat sehat wal afiat, nikmat hidayah, nikmat kemauan beribadah, dan nikmat kemampuan untuk beribadah. Salah satunya dengan hadirnya kita di masjid ini dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jum'ah berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan pada kita semuanya nikmat-nikmatnya, sehingga kita mampu menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mampu terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sholawat teriring salam mari terus kita curah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, baik di dalam sholat kita maupun di luar sholat kita, sebagai bukti cinta kita selaku umatnya, yang mana kita mengaku kita cinta kepada Nabi Muhammad. Mari kita buktikan dengan cara kita ucapkan sholawat dan salam untuk beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya sebagai ahli sholawat, sehingga terpilih nantinya sebagai salah satu umatnya yang mendapatkan syafaat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Selaku khatib di kesempatan kali ini, saya berwasiat sekaligus mengajak kepada kita semua
khususnya diri khatib pribadi, mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita patuhi seluruh larangan Allah, kita patuhi dan kita laksanakan seluruh perintah-perintah Allah, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Mudah-mudahan selepas sholat Jumat ini iman dan takwa kita semua meningkat, Islam di dalam diri kita semakin kuat, dan dalam beribadah kita semakin taat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di kesempatan kali ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan sebagai bahan renungan dan juga sekaligus mudah-mudahan dapat memotivasi kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita selepas sholat Jumat ini. Yang pertama, mari kita renungkan tentang waktu. Waktu kalau kita terjemahkan artinya adalah lamanya suatu peristiwa, lamanya suatu aktivitas, lamanya suatu kejadian, proses peristiwa dalam kehidupan. Itu makna singkat dari waktu. Setiap makhluk hidup termasuk manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu yang sama. Baik itu presiden, wakil presiden, sampai rakyat yang paling bawah, sampai kepada hewan pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu yang sama. Dalam sehari dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala 24 jam. Semua sama, tidak ada yang lebih dari 24 jam. Namun ada satu yang membedakan waktu satu orang dengan orang yang lainnya, yaitu tentang pemanfaatan waktu tersebut. Waktu yang dimanfaatkan dengan baik, direncanakan sebaik mungkin, dioptimalkan untuk apa digunakannya, akan menghasilkan waktu yang berkualitas. Namun hadirin yang berbahagia, seperti apa waktu yang dikatakan berkualitas itu? Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan minimal 3 indikator suatu waktu itu dikatakan menjadi waktu yang berkualitas. Pertama, jika waktu itu terus tetap berada dalam bingkai keimanan. Jika waktu seseorang atau jika seseorang berada di suatu waktu dia tidak ada iman ketika itu, maka waktu itu tidak akan berkualitas untuknya. Segala amal tidak akan diterima. Maka indikator pertama, waktu yang kita miliki harus kita jadikan waktu itu selalu berada dalam bingkai keimanan. Kemudian indikator yang kedua, waktu itu akan dikatakan sebagai waktu yang berkualitas baik jika dipergunakan untuk amal soleh. Kemudian yang ketiga, indikator dikatakan waktu kita menjadi waktu yang berkualitas jika diisi waktu itu dengan saling berkolaborasi dalam kebaikan dan kesabaran. 3 indikator ini sudah Allah jelaskan dan bahkan mungkin kita semua hafal. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, pasti manusia akan memiliki kerugian karena waktunya tidak berkualitas. Illa alladzina amanu, kecuali jika waktu yang digunakan manusia itu selalu berada dalam bingkai keimanan. Wa amilus solihat, yang kedua jika dipergunakan untuk amal soleh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kemudian dilanjutkan dalam kehidupannya saling berkolaborasi dalam melaksanakan kebaikan dan juga kesabaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan demikian, tiap kita harus mampu berusaha menjadikan waktu yang kita miliki ini menjadi waktu yang berkualitas. Karena dapat dipastikan
waktu ini terus berjalan dan pada akhirnya nanti sampai kepada batas akhirnya. Sebelum sampai kepada batas akhirnya, mari kita jadikan waktu kita sebagai waktu yang berkualitas, sehingga nanti ketika sampai pada batas akhirnya, kita pun akan mendapatkan waktu yang husnul khotimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian renungan yang kedua yaitu tentang tujuan diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, jarang sekali kita ini mengingat-ingat untuk apa sih kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mencantumkan dengan jelas tujuan Allah ciptakan kita itu di dunia, yaitu untuk beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya Allah menyatakan, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nas, di sini memakai kata nas, manusia secara keseluruhan, secara umum. Wahai manusia, beribadahlah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi jelas tujuan diciptakannya kita oleh Allah untuk beribadah kepadanya dan bertakwa kepadanya. Kemudian di ayat lain diperjelas dan dipertegas agar kita mau sadar untuk beribadah kepadanya. Surat Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan makhluk ciptaanku dari jenis yang tidak terlihat, jin, wal insa, dan jenis yang terlihat, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, mari kita lihat, kita cermati, kita pahami dua ayat berikut. Ayat yang pertama tadi menegaskan kepada kita tentang tujuan utama kita diciptakannya itu untuk beribadah dan takwa kepadanya. Dengan ibadah tersebut, nantinya kita sebagai manusia, sebagai ciptaan Allah akan mendapatkan balasan, yaitu kita akan digolongkan termasuk kepada golongan hamba Allah yang bertakwa, yang mana nanti hanya orang-orang yang bertakwalah yang akan memasuki surganya Allah, yang mana memasuki surganya Allah adalah dambaan harapan besar kita semuanya. Maka sudah dikasih kuncinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah sudah menciptakan makhluknya dari jenis jin. Makhluk yang Allah ciptakan tidak bisa kita lihat dengan mata secara langsung, baik itu yang ada dalam diri kita maupun yang di luar diri kita, yang tidak bisa kita lihat, wal insa, dan makhluk Allah yang bisa kita lihat, yang ada dalam diri kita dan yang ada di luar diri kita. Kedua makhluk itu diciptakan oleh Allah untuk membantu kita, untuk memudahkan kita agar mampu beribadah kepadanya. Apa saja makhluk Allah yang tidak terlihat di dalam diri kita, yang Allah ciptakan untuk mendukung kita agar bisa beribadah pada Allah secara sempurna. Mari kita lihat. Di dalam tubuh kita itu ada yang namanya sendi-sendi. Sendi itu adalah bagian penghubung antara dua tulang. Kemudian juga ada otot. Ada otot-otot. Kemudian ada tulang yang tidak bisa kita lihat langsung kecuali kalau dibedah. Semuanya itu diciptakan oleh Allah sebagai fasilitas untuk kita agar kita mampu beribadah kepada Allah dengan baik dan sempurna. Jika salah satu ciptaan Allah yang tidak terlihat itu yang ada dalam diri kita terganggu, bisa kita pastikan ibadah yang kita lakukan pun akan terganggu dan akan menjadi kurang sempurna. Kita ambil contoh.
persendian yang ada di punggung kita atau yang ada di lutut kita, itu sejatinya fasilitas untuk kita yang membantu kita agar dapat melaksanakan ibadah sholat menjadi sempurna. Bayangkan, jikalau sendi yang ada di punggung kita atau yang ada di lutut kita bermasalah, kita pun akan merasa tidak nyaman ketika ruku dan sujud. Kita akan kesakitan, tidak nyaman ketika bangkit dari sujud untuk berdiri kembali jika sendi yang ada di punggung kita dan lutut kita bermasalah. Maka sejatinya Allah sudah menciptakan makhluk-makhluknya, baik yang itu tidak bisa kita lihat dan yang bisa kita lihat, yang ada di dalam diri kita maupun yang ada di luar diri kita. Sejatinya itu semua fasilitas untuk kita agar dapat melaksanakan ibadah kepada Allah dengan baik dan sempurna. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan semuanya itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian renungan yang ketiga, yaitu tentang kuantitas dan kualitas ibadah kita. Hadirin rahimakumullah, ibadah sejatinya merupakan bukti atau wujud nyata dari ketakwaan atau ketaatan kita kepada Allah. Ibadah sejatinya merupakan media atau sarana kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepadanya untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Ibadah juga merupakan kunci bagi kita untuk memasuki surganya Allah setelah ketakwaan. Dalam sebuah ayat, di penghujung ayat tersebut dikatakan, uiddat lil muttaqin. Surga itu uiddat, spesial, khusus disediakan lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Untuk menuju takwa dibutuhkan ibadah sebagai sarananya. Sebagai wujud dari ketakwaannya adalah ibadah. Hadirin rahimakumullah. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 72 pun Allah pertegas lagi, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga itu, kata Allah, telah diwariskan, uristumuha, telah diwariskan untukmu, bima kuntum ta'malun, berkat disebabkan karena amal ibadah yang telah kamu lakukan. Hadirin yang berbahagia, mari kita introspeksi semuanya. Mari kita evaluasi diri kita. Berapa banyak ibadah yang sudah kita laksanakan sepanjang umur kita sampai detik ini? Mana yang lebih banyak, ibadah atau maksiat yang sudah kita laksanakan? Mana yang lebih sering kita lakukan? Zikir kepada Allah atau zikir kepada handphone dan gadget kita? Mana yang lebih sering kita tunjukkan? Ketepatan waktu kita untuk sholat atau kita lebih sering menunda-nundanya atau bahkan meninggalkannya? Mari kita introspeksi bersama. Mana yang sering terjadi dalam kebiasaan kita? Senangnya kita mengeluarkan sebagian rezeki kita untuk melaksanakan perintah kita kepada Allah, untuk melaksanakan perintah Allah, atau kita lebih sering menahan rezeki kita, tidak mau mengeluarkannya untuk perintah Allah Subhanahu wa taala? Mana yang lebih sering? Mari kita introspeksi bersama. Bukankah kita tahu? Bukankah kita pernah mendengar? Bukankah kita mungkin ada yang hafal pesan Allah Subhanahu wa taala? Walal akhiratu khairum minal ula. Walal akhiratu khairum minal ula. Walal akhiratu khairum minal ula. Walal akhirah, dan sesungguhnya akhirat lebih baik daripada ula, daripada dunia yang mendahului akhirat tersebut. Bukankah akhirat tujuan akhir dari kita semuanya? Dan itu, kata Allah, lebih baik kita dahulukan. Mari kita ingat itu selalu dan kita introspeksi dari sekarang. Dalam waktu dekat ini hadirin,
Kita akan memasuki bulan Zulhijjah, di mana bulan Zulhijjah tersebut akan ada suatu ibadah, yaitu namanya ibadah kurban. Disitulah kita akan diuji, kita akan dites level ketaatan kita. Allah SWT memerintahkan kita di bulan Zulhijjah ini untuk berkurban. Apakah kita akan mentaatinya atau kita akan menunda-nundanya atau bahkan menyampingkan perintah Allah tersebut? Bukankah kita semua tahu tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendapatkan perintah untuk mengorbankan anaknya? Apakah Ibrahim alaihissalam berpikir panjang? Bahkan Nabi Ismail putranya tidak berpikir panjang. Dia katakan kepada ayahnya, "Wahai ayah, jika itu memang perintah Allah, laksanakan. Niscaya engkau akan mendapatkan aku sebagai pengganti yang sabar nantinya." Hadirin rahimakumullah. Jika sekarang kita mempunyai kelebihan rezeki dan cukup untuk berkurban, keluarkan. Belum tentu tahun depan kita bisa berkurban, maka laksanakan kurban tersebut. Meskipun itu pas-pasan, keluarkan, insya Allah Allah ganti dengan yang lebih baik, bahkan yang terbaik dari yang kita keluarkan nantinya. Hadirin rahimakumullah, maka melalui mimbar Jumat kali ini saya mengajak, mari kita kuatkan keyakinan kita kepada Allah, terlebih melalui ibadah kurban ini. Kita kuatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah, mulai dari yang terkecil. Satu di antaranya yaitu dengan berkurban. Mari kita keluarkan sebagian harta kita, jika belum mencukupi kita sedekah, kita kasih untuk panitia sebagai biaya operasional untuk ibadah kurban tersebut. Mudah-mudahan tahun berikutnya berkat kita membantu operasional, kita bisa berkurban di tahun berikutnya. Hadirin, di penghujung khutbah ini mari kita buka hati nurani kita. Kita sadarkan diri kita bahwasanya kita harus peduli dengan waktu yang Allah telah berikan. Mari kita jadikan waktu yang kita miliki ini, yang sudah diberikan Allah, sebaik-baiknya menjadi waktu yang berkualitas dengan meningkatkan amal dan ibadah dalam keseharian kita. Mudah-mudahan selepas sholat Jumat ini kita semua menjadi hamba Allah yang taat kepadanya dan memperbanyak ibadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wardu anna mahum wa alaina mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma adfa'anna al bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah min buldanil muslimina 'ammah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna wa auladana min ahlil ilmi wal khair wa ahlil ibadah wa la taj'alna wa auladana min ahlil jahli wa ahlid dhair wa ahlil ma'siyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.